Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di aplikasi simanisku.tubankap.go.id. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana tata cara menginputkan sebuah masalah di dalam aplikasi Simanisku ini. Oke, seperti tampilan ini, maka terdapat menu masalah. Kita klik di mana menu masalah itu ada 3 submenu. Yang pertama adalah isu strategis, yang kedua adalah daftar masalah atau bisa dikatakan sebagai bank masalah atau master masalah. Tapi di sini kita menggunakan kata itu sebagai kata daftar masalah. Yang ketiga adalah permasalahan. Sebelum kita melanjutkan, maka urutan dalam penginputan itu kita berada dari bawah, itu strategis, kemudian naik ke daftar masalah, dan yang terakhir adalah ke dalam permasalahan. Sekarang kita klik ya, isu strategis. Oke, di dalam isu strategis terdapat beberapa data atau beberapa isu strategis yang sudah diinputkan, dan ini nantinya akan bertambah ya. Oke, kita bisa melihat semuanya. Nah, di sini baru terinputkan sebanyak 13. Yang pertama adalah penanggulangan pandemi COVID-19 dan percepatan pemulihan dampak ekonomi. Nah, isu strategis ini hampir seperti sebuah pengkategorian dalam sebuah daftar masalah atau bank masalah ataupun juga master masalah. Nah, setelah ini ada, maka kita baru bisa masuk ke dalam sebuah daftar masalah. Daftar masalah sekarang kita klik. Oke, tampilannya ada seperti ini. Di sini ada beberapa daftar masalah yang sudah diinputkan. Salah satunya yaitu dengan isu strategis peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pencapaian standar pelayanan minimum. Ini ada 3 yang sudah terinputkan. Kemudian nama masalahnya adalah masih banyak batas wilayah administrasi desa atau kelurahan dan kecamatan yang masih belum diperbutkan. Dan kemudian yang ketiga adalah akar masalah. Akar masalah di sini belum adanya kepastian hukum atas batas wilayah administrasi desa atau kelurahan dan kecamatan serta masih adanya permasalahan pertanahan baik tanah yayasan, perorangan maupun tanah garapan. Nah, bagi OPD apabila di dalam daftar masalah ini belum ada, maka bisa menginputkan dengan sendiri ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik di buat daftar masalah. Nah, di sini ada 3 poin ya. Dalam daftar masalah itu ada 3 poin. Poin yang pertama adalah isu strategis, poin yang kedua nama masalah, poin yang ketiga adalah akar masalah. Maka kita isi dulu isu strategisnya. Sebagai contoh, kita masukkan dalam isu strategis laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian nama masalahnya adalah pengelolaan bahan pakan belum maksimal dan seterusnya. Yang ketiga, akar masalahnya adalah belum tersedianya alat pengolahan bahan ternak dan bahan baku dan seterusnya. Nah, di sini dari ketiganya perlu kita isikan ya, tidak boleh ada yang kosong ya antara isu strategis, masalah, dan juga akar masalah. Kalau dirasa ini sudah perlu, maka kita klik simpan. Nah, oke. Kita sudah menginputkan daftar masalah dan ini akan banyak sekali ya. Apabila di sini ada kekeliruan dalam penginputan, maka kita bisa menggunakan tombol edit untuk merubahnya ya. Oke, kalau kita sudah dirasa ini sudah sesuai, maka kita klik update. Dan apabila data ini tidak diperlukan atau salah dalam penginputan, kita bisa melakukan di tombol hapus.
Tapi perlu diingat, dalam melakukan tombol hapus ini harus benar-benar dipastikan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan permasalahan. Karena ketika kita melakukan tombol hapus, kita klik, maka di dalam permasalahan pun yang sudah terintegrasi dengan subkegiatan itu akan juga terhapus. Jadi perlu diingat bahwa tombol hapus harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh gegabah. Oke, kita sudah membuat daftar permasalahan. Nanti ini akan banyak sekali daftar masalah yang masuk dari OPD-OPD akan tertampil di sini juga ya. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan. Permasalahan itu apa? Jadi permasalahan adalah bagaimana kita mengkaitkan atau mengintegrasikan antara daftar masalah dengan subkegiatan atau subkegiatan itu punya permasalahan apa saja, gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam menu permasalahan. Kita klik, kita tunggu prosesnya. Apabila kita belum pernah membuat sebuah permasalahan, maka tampilannya akan kosong seperti ini. Nah, sekarang kita klik tombol permasalahan untuk membuat sebuah kaitan ya antara daftar masalah dengan subkegiatan. Oke, kita klik. Apabila ada keterangan seperti ini, apakah Anda yakin? Klik OK ya. Nah, maka kita akan dibuatkan sebuah permasalahan itu ada 5, yaitu mulai dari periode 2022 dan juga periode sampai dengan periode 2026, dan tombol tambahnya sudah tidak ada karena dalam RPJMD kita hanya membuat satu kali saja dan itu sudah dibuatkan sebanyak 5 periode. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik tinjau. Nah, oke, kita tunggu prosesnya. Di dalam klik tinjau ini, maka akan ada tujuan OPD sampai dengan indikator sampai dengan sasaran sub kegiatan. Nah, karena integrasi antara daftar masalah itu dengan sub kegiatan, maka yang warna biru ini yang perlu nantinya kita isi ya. Maka kita lihat, kita klik yang warna biru atau sub kegiatan. Nah, kita tunggu prosesnya. Maka di sebelah kanan akan muncul ya. Nah, ketika di sebelah kanan ini akan muncul, maka kita membuat sebuah kaitan antara subkegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah itu kita klik tambah permasalahan. Nah, kita kaitkan ya. Kita sebagai contoh yang sudah kita inputkan tadi, yaitu kita set aja apa tadi ya, ekonomi. Nah, ini kita set meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Klik, maka di dalam permasalahan kita bisa mengetikkan. Nah, di sini hanya ada satu permasalahan yang terkait dengan isu strategis meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi ya. Kita klik. Sudah. Kalau sudah, sekarang kita menginputkan lokasi dan menginputkan solusi hulu dan hilir. Oke. Sebagai contoh seperti ini, dan hulu hilirnya adalah seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup ya, kita klik simpan. Oke. Nah, maka di dalam permasalahan akan ada tampilan seperti ini yang sudah kita inputkan seperti tadi ya, yaitu di dalam isu strategis meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan punya satu masalah beserta dengan akar masalah. Kemudian ada lokasi dan ada solusi hulu dan hilir. Apabila ini ada perubahan, maka kita klik edit ya. Seperti ini. Kalau dirasa ini sudah sesuai, kita
update ya. Oke. Kemudian apabila ini dirasa salah dalam penginputan, maka kita bisa lakukan tombol hapus ya. Kita klik dan kita hapus ya. Oke, akan hilang. Oke, kita ulangi lagi. Kita klik tambah. Isu strategisnya adalah kita set ekonomi ya. Kemudian permasalahannya adalah pengolahan pakan belum maksimal dan lokasinya berada di sini beserta dengan solusinya seperti ini ya. Kita hapus spasinya dan kita klik simpan. Nah, di sini sudah muncul isu strategisnya. Kemudian apabila ini di dalam subkegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah itu dirasa perlu ada lebih dari satu isu strategis, maka kita klik tambah permasalahan. Kemudian kita ketik, misalkan contohnya adalah peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pencapaian standar pelayanan minimum. Oke, dan permasalahannya kita cek ada berapa. Ternyata permasalahannya ada 3, dan ketiga-tiganya itu bisa diinputkan secara bersamaan di sini. Jadi bisa multiple ya dalam permasalahan ini. Oke, lokasinya kita ambil contoh seperti ini ya. Oke, kalau sudah dirasa ini perlu, kita rapikan ya. Oke, kita rapikan, kemudian kita simpan. Oke ya. Nah, di sini akan terlihat ID 10 punya isu strategis meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, punya satu masalah dan punya satu akar masalah. Dan kemudian yang kedua berbeda dengan yang kedua, yaitu punya di dalam ID 11 itu punya isu strategis peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pencapaian standar pelayanan minimum. Punya 3 masalah beserta dengan akar masalah, dan lokasinya ini dan solusinya adalah ini. Oke, kita sudah menginputkan atau mengintegrasikan subkegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah. Yang kedua, kita inputkan lagi dengan cara bagaimana, yaitu kita klik pada sub kegiatannya. Seperti ini. Kemudian tambah permasalahan, kita set lagi. Contohnya adalah ini, ada apa tidak ini? Oh, ternyata belum ada ya. Jadi menurunkan angka pengangguran terbuka, belum ada cantolan di daftar masalah. Kita klik lagi. Menurunkan angka kemiskinan, ini juga belum ada. Kita cari lagi selain daripada yang di atas ya. Sudah ketemu apa belum? Oke, lanjut. Nah, peningkatan ada gitu ya. Nah, oke, kita cari lagi, ternyata ada nggak selain daripada peningkatan? Oh, ternyata tidak ada. Nah, kita tadi sudah masuk ke dalam peningkatan tata kelola. Oke, kita masukkan lagi di sini. Ada 2. Dan lokasinya kita set saja seperti ini. Dan ini juga seperti ini. Kita simpan. Nah, sudah. Ini akan muncul nanti. Kita sudah menginputkan atau mengintegrasikan 2 subkegiatan, yaitu subkegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan daerah, dan juga yang kedua adalah pada subkegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah. Kita tunggu prosesnya sampai dia tampil yang di sebelah kanan. Seperti itu tata caranya, jadi sangat mudah sekali ya. Yang perlu diingat, kita harus memasukkan subkegiatan atau mengintegrasikan subkegiatan dengan sebuah daftar masalah. Dan apabila di dalam daftar masalah belum ada,
OPD bisa menginputkan dengan sendiri di masing-masing daftar masalah. Dan apabila isu strategisnya belum ada, maka ditunggu pihak untuk administrator menginputkan isu strategis yang belum ada di dalam sebuah menu isu strategis. Cukup sekian, apabila ada pertanyaan nanti bisa menghubungi administrator apabila ada kendala yang tidak atau yang belum tersampaikan dalam tutorial seperti ini ya. Semoga bisa membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.